Halo semuanya, pernah nggak sih kalian lihat ada orang yang hidupnya tuh kayak nggak lepas dari utang gitu? Beli ini ngutang, bayar itu ngutang, bahkan kadang utang buat bayar utang lagi. Atau mungkin kalian lagi ada di kondisi ini sekarang. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas kebiasaan-kebiasaan yang sering banget bikin banyak orang kecanduan ngutang, khususnya utang konsumtif. Jangan salah guys, utang konsumtif ini bukan cuma bikin dompet jebol, tapi juga bikin mental kita capek. Jadi, tonton sampai habis supaya kita semua bisa belajar untuk mengelola keuangan dengan lebih bijak. Oke, kebiasaan yang pertama yaitu gaya hidup nggak mau ketinggalan. Banyak orang, terutama anak muda, yang punya mindset, gue nggak boleh kelihatan ketinggalan zaman. Ini bikin kita rela ngutang demi beli barang-barang yang lagi ngetren, kayak misalnya handphone model terbaru, atau produk-produk fashion yang lagi viral. Nah, kenapa ini bahaya? Karena seringkali barang yang dibeli itu sebenarnya bukan kebutuhan, tapi cuma pencitraan. Contoh nih, misalnya ada teman kalian yang punya handphone terbaru, baru beli, terus kalian tiba-tiba ngerasa wajib punya juga, biar nggak kelihatan deso gitu di circle. Padahal handphone lama yang masih kalian pakai sekarang itu nggak ada masalah, masih oke banget untuk dipakai. Yang lebih parah adalah, banyak yang nggak sadar kalau udah kecanduan gaya hidup seperti ini, terus-menerus beli barang yang sebenarnya nggak mampu dibayar. Solusinya gimana? Yang pertama, pastinya stop membandingkan diri sama orang lain. Ingat bahwa kondisi keuangan setiap orang itu beda-beda, nggak ada yang sama. Terus juga hanya fokus pada apa yang benar-benar dibutuhkan. Jadi kalau misalkan sebelum beli sesuatu, kalian coba tanya dulu sama diri sendiri, ini gue butuh atau cuman pengen aja? Selain itu, bangun kebiasaan bangga dan puas dengan apa yang kalian miliki sekarang, tanpa harus selalu mengejar sesuatu yang baru. Lanjut, kebiasaan yang kedua, FOMO, Fear of Missing Out. Diskon gede cuman hari ini, flash sale jam 12 malam. Siapa sih yang gak tergoda sama iklan kayak gini? FOMO tuh bikin kita ngerasa harus belanja sekarang juga, karena takut kehilangan kesempatan. Misalnya ada promo buy one get one free, meskipun kita gak butuh barangnya, tetap aja kita check out, karena ngerasa sayang banget kalau dilewatin. Tapi kenapa ini bikin banyak dari kita sampai kecanduan ngutang? Karena sifat impulsif belanja kayak gini nih sering bikin kita pakai pinjaman online atau pay later atau kartu kredit untuk bayar. Akibatnya tagihan menumpuk dan akhirnya stres karena kita nggak bisa melunasi. FOMO juga diperparah sama media sosial yang terus-terusan mempromosikan diskon atau tren belanja. Jadi solusinya gimana nih? Yang pertama, pastinya bikin wishlist barang yang benar-benar kalian butuhkan. Jadi kalian cuma beli barang yang udah kalian rencanakan itu dari wishlist itu. Lalu, jangan langsung check out ketika kalian lihat promo. Minimal tunggu 24 jam. Kalau setelah itu kalian masih ngerasa butuh, baru beli. Dan ingat bahwa diskon itu cuma pengurangan harga, bukan pengurangan kebutuhan kalian. Next, kebiasaan yang ketiga, pakai pay later kayak duit gratis. Fitur pay later itu sebenarnya ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi praktis banget karena bisa belanja sekarang, bayarnya nanti. Tapi di sisi lain, ini bikin banyak dari kita lupa kalau pay later itu utang, bukan uang tambahan buat kita. Banyak yang sering mikir, cicilannya kecil kok. Tanpa sadar, bunga pay later bisa bikin tagihan jadi lebih besar dari harga barang aslinya. Kenapa ini jadi kebiasaan buruk? Karena pay later itu membuat kita nggak merasa kehilangan uang saat belanja. Dan akibatnya, kita jadi lebih gampang boros. Ketika tagihan datang, baru deh sadar ternyata total yang harus dibayar itu udah numpuk. Dan yang paling buruk sebenarnya bukan cuma bikin utang konsumtif bertambah, tapi juga mengganggu cash flow bulanan kita. Solusinya, pakai pay later hanya untuk kebutuhan penting, bukan buat gaya-gayaan. Selain itu, sebelum check out, pastikan kalau kalian itu bakal punya uang untuk bayar tagihannya nanti. Dan juga, atur limit belanja dan jangan pernah anggap pay later sebagai uang tambahan. Lanjut, kebiasaan yang keempat, belanja buat validasi sosial. Pernah nggak sih kalian ngerasa harus beli barang branded atau ngikutin gaya tertentu biar diterima di circle pertemanan? Banyak orang yang akhirnya belanja bukan karena butuh, tapi karena pengen diakui sama orang lain. Contoh simpelnya kayak misalkan kalian rela beli tas branded mahal, padahal isi tasnya cuma dompet sama handphone, cuman biar dibilang wah gitu sama teman-teman. Nah, kenapa ini bahaya?
Karena kebiasaan yang kayak gini sering bikin kita lupa sama kemampuan finansial sendiri. Dan kalau terus-terusan, akhirnya cari jalan pintas dengan ngutang untuk beli barang yang sesuai standar circle kita. Padahal validasi sosial itu nggak pernah ada habisnya ya. Ketika kita udah punya sesuatu, ada aja hal baru yang bikin kita ngerasa kurang. Jadi solusinya adalah, pertama-tama, sadari dulu bahwa hubungan pertemanan atau circle apapun yang sehat itu nggak akan mengukur kalian dari barang yang kalian punya. Lalu, bangun rasa percaya diri dari hal-hal yang nggak bisa diukur dengan materi, misalnya skill atau karakter kalian, dan tahan keinginan belanja dengan prinsip kalau circle kalian itu adalah teman-teman yang baik, mereka nggak akan peduli kalian mau pakai barang branded, barang mahal kek atau enggak. Next, kebiasaan yang kelima, ngutang demi pamer di medsos. Siapa sih yang nggak pengen punya feeds Instagram yang estetik? Banyak dari kita, mungkin terutama anak muda, yang sampai rela ngutang demi konten yang kelihatan wow. Misalnya kayak makan di tempat fancy setiap weekend, dan staycation setiap bulan, atau bahkan beli outfit mahal hanya untuk foto. Masalahnya adalah, apa yang terlihat di medsos itu nggak selalu sesuai dengan realita keuangan di baliknya kan? Ini bisa jadi masalah karena gaya hidup demi medsos ini bikin kita jadi boros dan gak sadar kalau kita sudah membangun utang demi pencitraan. Akibatnya apa? Bukannya menikmati hidup, malah stres karena harus bayar tagihan. Ujung-ujungnya cuma jadi lingkaran setan. Demi bayar utang yang lama, malah ngutang lagi supaya tetap kelihatan. Solusinya, pahami bahwa konten di media sosial itu seringkali cuma highlight hidup orang, bukan kenyataan sepenuhnya. Terus bisa juga dengan kurangi konsumsi konten yang bikin kalian ngerasa harus menyamai gaya hidup orang lain. Dan bisa juga fokus untuk bikin konten dari hal-hal yang otentik dan gratis, kayak hobi atau kreativitas, daripada gaya hidup yang mahal. Lanjut, kebiasaan yang keenam, ngikutin lifestyle seleb atau influencer. Zaman sekarang tuh selebgram atau influencer itu jadi role model banyak anak muda ya terutama. Public figure ini bikin semuanya kelihatan gampang, dari nongkrong di tempat yang mewah, sampai pakai outfit yang puluhan juta misalnya. Padahal gaya hidup mereka tuh seringkali didukung oleh sponsor atau penghasilan yang memang jauh di atas rata-rata kita. Dan kenapa ini bahaya? Karena banyak dari kita yang akhirnya ikut-ikutan tanpa berpikir panjang, bahkan sampai ngutang demi bisa punya barang atau pengalaman yang mirip sama public figure. Padahal kebiasaan ini bikin kita kehilangan fokus pada kebutuhan nyata dan malah jadi korban marketing yang sengaja bikin kita konsumtif. Jadi jalan keluarnya adalah dengan pertama-tama sadari dulu bahwa apa yang kalian lihat dari influencer itu seringkali hasil endorse, bukan dari uang pribadi mereka. Dan juga bedakan mana kebutuhan nyata dan mana aspirasi yang semu. Tanya sama diri kalian sendiri, ini beneran gue butuh atau cuman karena gue pengen kelihatan kayak si X misalnya. Dan investasikan uang kalian untuk hal-hal yang bikin kalian berkembang, bukan untuk mengejar ilusi gaya hidup orang lain. Next, kebiasaan yang ketujuh, menganggap utang kecil itu bukan masalah. Banyak orang yang mikirnya, cuma utang kecil ini, nanti juga bisa dibayar. Tapi dari yang kecil-kecil itulah yang justru lama-lama numpuk kayak bola salju yang semakin besar. Contohnya, pinjam 50.000 buat beli minuman kekinian, terus seminggu kemudian tambah lagi 100.000 buat nongkrong. Tanpa sadar, utang kecil-kecil itu jadi gunung tagihan yang bikin kepala pusing. Nah, kenapa kebiasaan kayak gini sampai bisa bikin kecanduan utang? Karena banyak dari kita yang mengabaikan utang kecil dan gak mencatatnya. Jadi lupa deh sama total utang yang sebenarnya. Dan ditambah lagi, utang kecil nih biasanya nggak bikin kita ngerasa terbebani. Padahal bunga dan denda bisa bikin utang ini semakin membengkak. Jadi solusinya adalah yang pertama, catat semua utang kalian sekecil apapun. Supaya kalian tahu total yang harus dibayar itu berapa. Lalu, biasakan untuk langsung melunasi utang kecil begitu kalian ada uang. Jangan ditunda-tunda. Dan juga ganti kebiasaan ngutang kecil dengan menunggu sampai kalian punya uang yang cukup. Jadi nggak harus ngutang. Next, kebiasaan yang ke-8, ngutang untuk hal konsumtif, bukan investasi. Ngutang itu nggak selalu salah memang, tapi sayangnya banyak yang pakai utang untuk hal konsumtif kayak beli gadget, terus liburan, beli tiket pesawat, atau nonton konser, atau bahkan barang branded
bukannya untuk hal yang produktif yang bisa bikin duit balik. Contohnya nih kayak misalnya minjem duit buat beli handphone baru yang speknya terlalu tinggi hanya untuk gaya-gayaan, padahal handphone yang lama masih bisa dipakai. Kenapa ini jadi masalah? Karena utang konsumtif itu nggak menghasilkan apa-apa buat kita selain tagihan. Bisa jadi ketika barangnya udah usang atau udah nggak bisa dipakai lagi, utangnya masih harus kita bayar. Dan kalau kebiasaan kayak gini terus-terusan dipelihara, kita bakal terjebak utang yang nggak ada ujungnya, guys. Jadi solusinya adalah bedakan dulu antara utang produktif, yaitu utang untuk modal usaha atau untuk pendidikan misalnya, sama utang konsumtif. Utang produktif ini biasanya punya manfaat yang jangka panjang. Sementara kalau utang konsumtif cuman buat kepuasan sesaat, nggak ada added value buat kita. Dan yang paling penting, hindari ngutang untuk sesuatu yang nggak bisa bikin kalian dapat pemasukan tambahan. Fokus aja untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan kalian. Kalau nggak punya duit gimana? Tahan dulu keinginan kalian sampai punya cukup uang. Lanjut, kebiasaan yang ke-9 adalah asal ada duit. Mentalitas yang penting punya duit ini bikin banyak orang nggak peduli sama tabungan atau dana darurat. Contohnya, kalau misalkan ada bonus gaji, langsung dihabisin buat beli barang yang diincar. Padahal belum ada tabungan buat kebutuhan darurat. Akibatnya apa? Begitu ada situasi mendadak kayak misalnya kendaraan rusak, atau harus bayar biaya rumah sakit, biaya pengobatan, pilihannya cuma satu, ngutang. Nah, kenapa ini bisa bikin banyak orang kecanduan ngutang? Karena nggak ada simpanan untuk keadaan darurat ya. Banyak dari kita yang terpaksa pinjem duit setiap kali ada kebutuhan mendadak. Dan lama-lama, kebiasaan ini jadi rutinitas. Setiap ada pengeluaran yang nggak terduga, langsung cari utang. Ujung-ujungnya, tagihan utang malah semakin besar dan susah untuk dilunasi. Solusinya, mulai bangun dana darurat minimal 3-6 bulan dari pengeluaran bulanan kalian. Jangan habiskan semua pendapatan kalian untuk konsumsi. Sisihkan 20-30% untuk tabungan atau investasi. Dan juga pahami bahwa dana darurat itu adalah tameng, pelindung, payung yang membuat kalian gak terjebak utang setiap kali ada hal yang gak terduga. Next, kebiasaan yang ke-10. Gak bisa bedain kebutuhan dan keinginan. Banyak orang yang sering terjebak beli sesuatu karena berpikir, kayaknya gue butuh deh, padahal itu cuma keinginan. Contoh simpelnya, misal kalian punya sepatu yang masih bagus, tapi kalian tergoda untuk beli sepatu yang mirip, hanya karena misalnya warnanya beda. Atau kalian makan di luar setiap hari, padahal masak sendiri lebih hemat. Kenapa ini bisa sampai bikin kecanduan ngutang? Karena kita ngerasa berhak beli sesuatu atas nama kebutuhan, padahal sebenarnya cuma pengen. Dan akibatnya, pengeluaran terus membengkak, dan ujung-ujungnya utang yang jadi solusi. Iklan juga makin bikin bingung sih dengan trik pemasaran kayak misalnya promo spesial untuk kebutuhan sehari-hari, yang mana ini bikin keinginan terlihat jadi seperti kebutuhan. Jadi solusinya adalah, sebelum belanja, tanya dulu sama diri sendiri. Kalau gue nggak beli ini, hidup gue bakal susah nggak ya? Bakal ada masalah nggak ya? Kalau jawabannya enggak, itu artinya keinginan, bukan kebutuhan. Lalu, bikin daftar prioritas barang atau jasa yang benar-benar penting. Dan jangan mudah termakan iklan. Ingat bahwa tujuan iklan itu adalah untuk bikin kita belanja lebih banyak, bukan lebih bijak. Next, kebiasaan yang ke-11, mental bayar nanti santai aja. Bayar bulan depan aja santai kok. Fitur pay later dan cicilan tanpa bunga bikin mental kayak gini semakin subur. Kita merasa nggak perlu buru-buru lunasin utang karena deadline-nya masih jauh. Tapi seringkali kebiasaan menunda inilah yang bikin utang kita menumpuk karena tagihan dari bulan sebelumnya bertemu dengan pengeluaran yang baru. Nah, kenapa ini bahaya? Mental nanti aja ini bikin kita nggak sadar berapa banyak total utang yang harus dibayar. Ditambah lagi, kebiasaan ini menciptakan efek domino ya. Begitu ada tagihan yang nggak bisa dilunasi tepat waktu, bunga dan denda bikin nominal utang jadi makin besar. Dan ini bikin kita terjebak di dalam siklus utang. Solusinya adalah biasakan untuk bayar tagihan begitu kalian terima gaji atau pemasukan, ada uang lebih, jangan tunggu deadline atau jatuh tempo. Terus juga gunakan sistem pengingat otomatis di aplikasi atau di kalender supaya kalian nggak lupa untuk bayar tepat waktu. Dan kalau kalian punya banyak utang, coba prioritaskan utang dengan bunga yang paling besar dulu untuk dilunasin duluan. Next, kebiasaan yang ke-12, mudah terbujuk tawaran pinjol.
Pinjam uang sekarang cair dalam hitungan menit. Ini tawaran yang kayak gini emang menggoda banget sih. Apalagi pas kita lagi kepepet gitu ya. Tapi nggak semua pinjol itu aman guys. Banyak dari kita yang terjebak pinjol, bahkan pinjol ilegal yang bunganya selangit, dendanya nggak masuk akal, dan cara nagihnya juga nggak manusiawi. Udah tahu begini, kenapa masih banyak dari kita yang tetap ngutang, bahkan sampai kecanduan? Nah, pinjol ilegal tuh seringkali memberikan pinjaman tanpa syarat yang ribet ya. Bikin kita makin gampang untuk minjam uang tanpa berpikir panjang. Awalnya terasa menyelesaikan masalah, tapi sebenarnya bikin masalah baru yang lebih besar. Bunga yang mencekik dan metode penagihan yang kasar bisa bikin stres bahkan memicu gangguan mental. Jadi solusinya adalah selalu cek legalitas pinjol di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sebelum kalian pinjam uang. Kalau nggak terdaftar, jangan pernah coba-coba. Selain itu, jangan gunakan pinjol untuk kebutuhan konsumtif. Pinjol itu sebaiknya hanya jadi opsi terakhir untuk situasi darurat. Dan edukasi diri kalian sendiri tentang risiko dan kewajiban sebelum mengambil pinjaman. Kalau kalian nggak paham, mending tanya ke orang yang lebih ngerti tentang keuangan. Next, kebiasaan yang ke-13, hobi jajan di luar budget. Siapa sih yang nggak suka ngemil atau ngopi cantik di luar gitu misalnya? Tapi kalau keseringan, kebiasaan kayak gini bisa jadi bumerang buat dompet kita. Kayak misalnya nih, kalau kalian mikir beli kopi 25.000 sesekali itu nggak masalah, tapi kalau tiap hari jajan kopi, sebulan bisa habis 750.000 hanya untuk ngopi aja. Itu belum termasuk cemilan, atau rokok, atau pengeluaran untuk nongkrong lainnya. Nah, kenapa ini bisa sampai bikin kecanduan ngutang? Karena banyak dari kita yang sering meremehkan pengeluaran kecil yang kelihatannya nggak signifikan. Ujung-ujungnya, ketika uang udah habis sebelum akhir bulan, solusi instan yang dipilih adalah ngutang. Dengan pay later atau pinjol yang sekarang udah serba gampang, hobi jajan ini makin susah dikontrol. Jadi jalan keluarnya adalah tetapkan budget khusus untuk jajan, misalnya maksimal 200.000 per bulan, dan disiplin sama angka itu. Jangan sampai over budget. Terus bisa juga dengan biasakan bawa bekal atau kopi sendiri dari rumah supaya tetap hemat tapi nggak kehilangan momen untuk ngemil. Dan gunakan aplikasi pencatat keuangan supaya kalian tahu seberapa besar yang kalian habiskan untuk jajan kecil setiap bulan. Next, kebiasaan yang ke-14, ngutang untuk menghindari malu. Pernah nggak sih kalian sampai rela ngutang cuman biar nggak kelihatan nggak mampu di depan orang lain? Misalnya, ikut patungan buat kado mahal, bayar makan di tempat yang fancy, atau beli barang yang lagi tren hanya karena nggak enak hati gitu sama teman. Kebiasaan kayak gini nih yang sering muncul karena rasa gengsi atau takut dianggap kere. Kenapa ini jadi masalah? Karena mentalitas takut malu ini bikin kita mengorbankan kesehatan finansial demi pencitraan sementara. Apalagi kalau kita terus-terusan ngutang untuk alasan yang nggak esensial gitu ya. Lama-lama jadi kebiasaan yang bikin utang menumpuk. Jadi solusinya adalah yang pertama, berani bilang jujur kalau kalian misalnya lagi hemat atau nggak mampu untuk ikut patungan yang mahal. Teman yang baik pasti mengerti kondisi kalian. Terus juga ganti rasa gengsi dengan mindset nggak ada salahnya hidup sesuai dengan kemampuan. Dan biasakan untuk kasih alternatif. Misalnya ajak teman kalian makan di tempat yang lebih affordable atau terjangkau, atau patungan dengan nominal yang wajar. Lanjut, kebiasaan yang ke-15, gak bisa menolak ajakan teman. Ini agak mirip sama kebiasaan yang sebelumnya ya. Ajakan teman untuk nongkrong, liburan, atau shopping, itu memang susah banget untuk ditolak. Apalagi kalau FOMO, fear of missing out, mulai menyerang. Rasanya nggak enak gitu ketinggalan momen seru, meskipun di hati kecil udah tahu kalau keuangan lagi nggak mendukung. Nah, kenapa kebiasaan kayak gini bisa sampai bikin kita kecanduan utang? Karena kebiasaan ikut-ikutan tanpa banyak berpikir ini bisa bikin kita ngeluarin uang di luar budget, guys. Kalau nggak punya uang, utang tuh sering jadi solusi kan, supaya bisa tetap ikut di momen tersebut. Akhirnya, gaya hidup ini nggak cuma bikin utang kita numpuk, tapi juga bikin kita nggak punya kontrol atas keuangan kita sendiri. Nah, solusinya adalah latih diri sendiri untuk bilang, misalnya, sorry gue nggak bisa ikut kali ini, dengan tegas tapi sopan. Terus juga tetapkan batas pengeluaran sosial kalian setiap bulan, dan kalau udah melebihi, ajak teman kalian melakukan aktivitas yang gratis atau yang lebih murah aja. Dan ingat, bahwa pertemanan yang sehat itu gak akan memaksa kalian untuk mengorbankan keuangan pribadi.
Next, kebiasaan yang ke-16, belanja impulsif gara-gara promo. Diskon 50%, beli sekarang stok terbatas. Ini kalimat-kalimat promo yang kayak gini sering bikin kita lupa diri. Padahal barang yang dibeli sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan. Promo kayak flash sale, cashback, atau buy one get one free, itu sering banget jadi alasan utama kita untuk belanja impulsif. Ini bisa bikin kita sampai kecanduan ngutang karena promo itu membuat kita merasa beruntung, walaupun sebenarnya kita cuma menghabiskan uang untuk barang yang nggak esensial. Apalagi kalau bayarnya pakai kartu kredit atau pay later. Kita merasa nggak langsung rugi kan karena tagihannya diundur. Tapi pas tagihannya datang, baru deh pusing mikirin bayarnya gimana. Solusinya adalah, yang pertama, sebelum belanja, tanya dulu sama diri kalian sendiri. Kalau ini nggak diskon, gue bakal tetap beli nggak ya? Kalau jawabannya enggak, berarti kalian cuma tergoda promo. Lalu, buat daftar belanja yang jelas sebelum kalian buka aplikasi belanja online. Jangan tergiur barang di luar daftar itu. Dan ingat, promo itu trik marketing. Jangan sampai kalian jadi korban psikologi diskon. Next, kebiasaan yang ke-17, pakai utang buat bayar utang lain. Ini salah satu kebiasaan yang paling bahaya sih. Misalnya, kalian punya utang kartu kredit yang belum lunas, tapi malah pinjam dari pinjol buat bayar tagihan kartu kredit itu. Awalnya kelihatan kayak solusi, memang, tapi ini sebenarnya kayak gali lubang tutup lubang yang bikin lubang utang kalian semakin dalam. Karena pakai utang untuk bayar utang lain itu hanya memindahkan masalah tanpa menyelesaikannya. Bunganya jadi numpuk, terus kalian jadi masuk ke lingkaran utang dan bakal susah untuk keluar. Ini juga bisa bikin kalian stres secara mental kan, karena ngerasa terus dikejar-kejar sama tagihan. Jadi solusinya adalah prioritaskan bayar utang dengan bunga yang paling tinggi dulu. Lalu usahakan cari tambahan pemasukan supaya kalian bisa melunasi utang dengan lebih cepat, misalnya lewat pekerjaan sampingan atau side hustle. Dan kalau utang kalian udah terlalu besar, misalnya, bisa konsultasikan ke konsultan keuangan untuk bikin rencana pembayaran yang lebih realistis. Next, kebiasaan yang ke-18, meremehkan bunga pinjaman. Paling bunganya cuma kecil, nggak masalah lah. Ini banyak nih orang yang sering mikir bunga pinjaman itu sepele. Terutama kalau angkanya kelihatan kecil ya, misalnya 2% gitu per bulan. Tapi kalau dihitung-hitung secara tahunan, 2% per bulan itu artinya jadi 24% per tahun. Ini belum termasuk denda kalau telat bayar. Nah, kenapa ini jadi masalah? Karena bunga kecil yang kelihatan yang nggak signifikan itu sebenarnya bisa jadi beban besar kalau diakumulasi. Apalagi banyak nih dari kita yang nggak suka baca syarat dan ketentuan dengan teliti. Jadi nggak sadar kalau ada biaya tersembunyi atau bunga yang semakin bertambah kalau pembayarannya tertunda. Nah, jalan keluarnya adalah selalu hitung bunga dalam skala tahunan sebelum kalian ambil suatu pinjaman. Kalau lebih dari 15%, sebaiknya hindari. Terus juga jangan cuma fokus sama cicilan bulanan aja, tapi juga lihat total biaya yang harus kalian bayar sampai lunas. Dan baca syarat dan ketentuannya dengan cermat. Kalau ada bagian yang nggak jelas, tanyakan langsung ke pihak pemberi pinjaman. Next, kebiasaan yang ke-19, nggak mau hidup sesuai kemampuan. Ada banyak orang yang rela mengorbankan stabilitas keuangan demi gaya hidup yang wah, yang sebenarnya di luar jangkauan. Misalnya dengan beli gadget terbaru, suka jalan-jalan, nonton konser, atau selalu makan dan nongkrong di tempat-tempat yang hits supaya kelihatan sukses gitu di media sosial. Padahal penghasilan bulanannya nggak cukup untuk itu. Kenapa ini jadi masalah? Karena memaksakan hidup di luar kemampuan itu membuat kita terus bergantung pada utang untuk menutupi gaya hidup. Bahkan, ini sering berakar dari keinginan kita untuk terlihat sukses atau kaya di mata orang lain. Lama-lama, utang konsumtif ini bikin kita terjebak dalam siklus utang yang susah dihentikan. Jadi solusinya adalah yang pertama nih mulai dari mindset dulu sih. Tanamkan mindset untuk gak perlu bikin orang lain terkesan, yang penting hidup kalian itu stabil dan gak stres secara finansial. Selain itu, fokus pada kebutuhan utama kalian, bukan keinginan yang sebenarnya cuma sementara. Dan pelajari cara menikmati hidup sederhana yang tetap bikin kalian happy tanpa harus boros. Lanjut, kebiasaan yang ke-20. Berpikir bahwa utang adalah solusi jangka panjang.
Gampang lah kalau ada masalah uang tinggal ngutang. Ini pola pikir yang sering banget bikin orang kecanduan ngutang. Apalagi kalau mindsetnya udah menganggap bahwa utang itu adalah solusi utama untuk semua masalah finansial. Butuh gadget baru? Ngutang. Mau nikah? Ngutang. Gak cukup buat bayar cicilan rumah? Ngutang lagi. Kebiasaan ini bikin banyak orang lupa kalau utang itu cuma solusi sementara, bukan jawaban untuk jangka panjang. Nah, kenapa ini jadi masalah? Karena utang itu kan punya konsekuensi ya, seperti bunga atau denda kalau telat bayar. Kalau terus-terusan ngutang tanpa rencana yang matang, ujung-ujungnya kondisi finansial kita jadi makin kacau. Bayangin kalau kalian bayar satu utang pakai utang lain, dan bunganya terus berjalan, lama-lama ini bikin beban mental dan finansial yang gak ada habisnya. Solusinya adalah ubah mindset. Utang itu hanya opsi terakhir, bukan solusi pertama. Kalau kalian ada masalah keuangan, coba cek dulu apakah itu bisa diatasi dengan pengelolaan uang yang lebih baik, seperti misalnya memotong pengeluaran yang nggak penting, atau cari pemasukan tambahan. Dan jangan lupa untuk buat dana darurat supaya kalian nggak panik dan langsung ambil utang kalau ada kebutuhan mendesak. Dan kebiasaan yang ke-21, kurang edukasi keuangan. Banyak orang yang terjebak utang karena sebenarnya nggak paham apa itu utang dan apa risiko yang datang bersama dengan utang itu. Kayak kalau misalkan kalian mengira bunga pinjol itu kecil karena kelihatannya cuma 2-3% per bulan, padahal itu bisa jadi 24-36% per tahun. Atau kalau kalian nggak tahu bahwa bayar minimum kartu kredit itu bakal bikin utang kalian nggak pernah habis karena bunganya jalan terus. Nah, kenapa ini jadi masalah? Kurangnya pengetahuan finansial ini bikin kita gampang tergoda sama tawaran pinjaman instan atau jebakan promo misalnya. Dan selain itu juga, nggak memahami cara mengelola keuangan dengan baik, itu bikin kita nggak sadar berapa besar pengeluaran dibanding pemasukan. Sehingga ada kemungkinan kita bakal makin tergoda untuk ngutang buat nutup gaya hidup. Jadi solusinya adalah, pertama-tama, mulai dari belajar dasar-dasar keuangan. Seperti cara bikin anggaran, pentingnya dana darurat, dan juga cara menghitung bunga utang. Selain itu, manfaatkan konten edukasi keuangan yang banyak tersedia gratis di internet, dari artikel, video, podcast. Dan juga jangan ragu untuk ikut kelas atau workshop seputar keuangan, supaya kalian bisa dapetin ilmu yang lebih terstruktur. Jadi guys, dari semua kebiasaan tadi yang udah kita bahas, mana nih yang paling relate sama kalian? Kalau kalian ngerasa ada yang ngena banget, jangan ngerasa sendiri karena kebiasaan ini memang sering banget dialami oleh banyak orang. Tapi ingat, kalian itu masih punya kesempatan untuk berubah. Yuk mulai biasain diri kalian untuk lebih bijak mengatur keuangan dan utang. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tips menuju kekayaan berikutnya.